Menjadi band terkenal tampaknya bukanlah pekerjaan yang abadi bagi band ini. Pernah terkenal dan dieluh-eluhkan para fans. Kini malah tak setenar dulu karena kehilangan sang vokalis. Seperti yang diketahui, vokalis bagi sebuah band ibarat ujung tombak. Baik buruknya sebuah band biasanya sangat dipengaruhi oleh sang vokalis. 8 band berikut ini mengalami hal serupa. Yang awalnya sangat terkenal, berada di puncak karir dan punya banyak fans, jadi redup dan kehilangan nyawa setelah ganti vokalis. Hal ini membuktikan bahwa ternyata pendengar sudah tersihir dengan vokalis lama, sehingga jika ada orang lain yang menyanyikan lagu tersebut, tidak lagi pas didengar. 8 band Indonesia redup akibat ditinggal vokalis. Pertama, band Krispatih. Siapa yang tak kenal Krispatih? Suara merdu Sami Simorangkir, dipadu dengan lagu-lagu bertema cinta, Kubahan Badai, membuat band yang terbentuk pada tahun 2003 itu begitu disukai. Hampir setiap lagu yang dikeluarkan Krispatih berhasil menapaki tangga lagu terbaik di radio maupun televisi nasional. Singkatnya, Krispatih menjadi salah satu band yang sangat disukai dan memiliki jutaan penggemar. Namun semua itu seakan berubah setelah Sami dipecat akibat tertangkap kasus narkoba pada tahun 2010. Posisi Sami diganti oleh Fandi Santoso yang merupakan jebolan Indonesian Idol 2007. Tak lama setelah ditinggal Sami, Krispatih merilis album kompilasi Krispatih and Friends pada tahun 2010. Di album ini, untuk pertama kalinya Fandi membawakan lagu Krispatih yang berjudul Tertatih. Lagu ini sangat baik sebenarnya. Namun, karena citra Krispatih masih melekat dengan Sami, lagu ini pun tidak terlalu meledak. Pada tahun 2012, Krispatih merilis album Melekat di Jiwa. Sayang lagu ini pun kurang mendapat sambutan. Hal ini membuktikan bahwa Krispatih sudah terlalu identik dengan suara Sami. 2. Band Drive. Tak bisa dipungkiri, Anji adalah salah satu penyanyi pria terbaik di tanah air. Nama Anji pertama kali dikenal saat menjadi vokalis band Drive dengan single Bersama Bintang dalam album Esok Lebih Baik, rilisan 2007. Namun konflik terjadi di tubuh Drive, dan setelah menelurkan 3 buah album, Anji memilih hengkang pada 2010. Anji memilih bersolo karier dengan merilis single Dan Ternyata Cinta yang sempat dipopulerkan band Padi. Setelah ditinggalkan Anji, Drive menemukan vokalis baru bernama Umaru Takaeda. Sambil memperkenalkan Takaeda, Drive merilis album Cahaya Terang pada tahun 2011. Namun sayang, album ini tak sesukses 3 album Drive sebelumnya ketika masih bersama Anji. Belum sampai setahun, Takaeda juga memilih hengkang sehingga posisi vokalis tergantikan lagi oleh Tirta Adila. Sejak tidak ada Anji sebagai vokalis, bisa dibilang kiprah Drive sedikit demi sedikit menurun dan jarang terdengar lagi sampai sekarang. 3. Band Naf. Akhirnya Ku Menemukanmu dan Kau Masih Kekasihku adalah lagu andalan Naf yang hingga saat ini masih enak didengar. Eksistensi band ini mulai menurun pada 2010 silam. Pada tahun 2010, Adi memilih bersolo karir dan meninggalkan Naf. Posisi Adi digantikan Arda, suami Tantri Kotak. Bersama Arda, Naf sering merilis single tiap tahun sekali. Namun tak seeksis dulu. Naf mulai redup dan tak terdengar lagi. Kiprahnya menurun dan bahkan hilang tak terdengar. 4. Band Utopia. Penggalan lagu antara Ada dan Tiada dari Utopia tersebut sangat mendunia sampai dijadikan soundtrack film juga. Begitulah ketenaran band yang lahir di tahun 2002 ini. Suara Pia sang vokalis seakan menyihir pendengar dan membuat band ini semakin dikenal. Sayang, tahun 2014 Pia memilih hengkang dan bersolo karir, sehingga Utopia mengganti Pia dengan Novi. Tidak berselang lama, Novi juga keluar dan digantikan oleh Ana. Dulu, Utopia terkenal dengan musik pop rock yang diimbangi suara ngerok Pia. Namun, setelah hengkangnya Pia, Utopia seakan meredup dan kehilangan jalur musiknya lagi. Nama band ini juga perlahan luntur. 5. Band Serius. Nama band Serius langsung mencuri perhatian berkat lagu rocker juga manusia yang dirilis pada 2005. Selain lagunya yang unik dan penampilan personilnya yang lucu,
Yang diingat orang dari band Serius adalah sang vokalis Candil. Dengan mengenakan wig keriting panjang, penampilan Candil seperti rocker band heavy metal era 90-an. Memang Serius dibentuk sebagai band dengan konsep entertaining the audience. Selain menyuguhkan lagu yang enak didengar, Serius juga kerap menonjolkan aksi kocak saat tampil di atas panggung. Namun sayang, di tahun 2008, Candil memilih mundur karena sibuk dengan kegiatan barunya di dunia film. Setelah ditinggal Candil, Serius mendapuk Boim sebagai vokalis. Dengan Boim, Serius merilis album kelima pada 2012 dengan single Cinta Itu Sudah Mati. Sayang, album tersebut gagal dan nama Serius semakin tenggelam. 6. Band Samsons. Lagu Kenangan Terindah merupakan lagu yang sukses membawa band ini semakin dikenal oleh para penikmat musik Indonesia. Band yang dibentuk pada tahun 2003 ini mengusung genre pop rock dengan Bams sebagai vokalisnya. Bams sukses mencuri hati para penggemar melalui suaranya yang khas. Pada tahun 2013, Bams memutuskan untuk keluar dari Samsons dan posisinya diganti oleh Arya Dinata. Salah satu lagu perdana dari vokalis ini adalah Di Ujung Jalan. Meski sempat ngehits, nama Samsons semakin tak terdengar lagi di industri musik Indonesia. Kini Samsons hadir dengan vokalis baru, Adrian Martadinata. Samsons mencoba gebrakan baru dengan vokalis barunya ini. Meski begitu, banyak penggemar yang masih belum bisa move on dari sosok Bams. 7. Band ST12. ST12 terbentuk dari 2004 dari sekumpulan pengamen. ST12 dikenal sebagai band pop Melayu dengan karakter vokal Charlie yang kental. Mereka merilis album Jalan Terbaik pada tahun 2005. ST12 sukses dengan single Aku Tak Sanggup Lagi dan Rasa Yang Tertinggal. Pada tahun 2008, semakin menancapkan ST12 sebagai band yang sangat digemari. Perlahan, ST12 pun memiliki basis penggemar yang cukup banyak. Bahkan gaya Charlie dengan jaket kulit dan antingnya banyak ditiru. Namun pada tahun 2011, Charlie memutuskan untuk mundur dari ST12 dan kemudian disusul oleh Pepeng gitaris. Charlie dan Pepeng membentuk Setia Band, sedangkan ST12 tetap dilanjutkan oleh Pepep dengan menggait Rido sebagai vokalis. Pada tahun 2013, ST12 merilis album Lentera Hati. Kabarnya, lagu ini diterima dengan baik di Malaysia dan mendapat banyak penghargaan. Namun anehnya, album tersebut tak terdengar di negeri sendiri. ST12 kemudian mengganti lagi vokalis dengan Dimas dan memperkenalkan lewat single Religi Ampunanmu saat Ramadan tahun 2014. ST12 versi Pepep memang tak secemerlang ST12 ketika masih ada Charlie dan Pepeng. Bahkan banyak yang menilai ST12 kalah pamor dengan Setia Band. 8. Kangen Band. Kangen Band adalah band asal Lampung yang sangat fenomenal sebelum muncul di industri musik tanah air. Pada tahun 2005, band ini sangat dikenal di Lampung. Selain itu, latar belakang personilnya yang dari kalangan pekerja kelas bawah membuat band ini menarik perhatian. Album perdana Kangen Band tentang Aku, Kau dan Dia dirilis pada tahun 2007 dengan single tentang bintang dan selingkuh. Album ini pun meledak dan Kangen Band mendapat penghargaan sebagai grup band terfavorit pada SCTV Awards 2007. Di tahun 2008, Kangen Band yang di bawah bendera Warner Music Indonesia merilis double album berjudul Yang Sempurna dan Bintang 14 Hari. Album ini sukses bikin Kangen Band semakin dikenal di tanah air. Begitu juga dengan album Pujaan Hati yang dirilis di tahun 2009, meraih kesuksesan luar biasa. Semakin terkenal, Kangen Band malah seperti kehilangan arah. Andika, Dodi dan anggota lainnya kemudian dihinggapi banyak persoalan pribadi. Puncaknya pada Maret 2011, markas Kangen Band digerebek karena diduga para personilnya melakukan pesta narkoba. Dari ke-6 personil yang ditangkap, 4 dibebaskan dan 2 orang ditahan. Andika dan Izzy harus diamankan karena terbukti memakai narkoba. Pada Juli 2012,
manajemen memutuskan mengeluarkan Andika Kangen Band. Penyebabnya Andika telah menyalahi kontrak tanpa sepengetahuan manajemen. Andika melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Posisi Andika kemudian diganti oleh Rehan. Kehadiran Rehan pun membawa perubahan terhadap penampilan Kangen Band. Para personil tampil lebih rapih dan fashionable. Namun kehadiran Rehan rupanya tak disukai oleh motor Kangen Band, yakni Dodi. Dodi merasa Rehan tidak bisa membawa roh Kangen Band, seperti ketika masih bersama Andika. Dodi pun memilih hengkang dan membentuk band bersama Andika, yang diberi nama Kangen Lagi. Meski begitu Kangen Lagi tak begitu terdengar, nama Kangen Band pun juga semakin tenggelam.